الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن يجاهدون إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat Masjid Asy-Syuban, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Diawali ucapan syukur alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan dalam setahun: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini satu isyarat bahwa dengan kita diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat waktu, nikmat kesempatan bertemu dengan bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan, memacu semangat kepada kita semuanya untuk optimis, banyak melakukan amal kebajikan, mengerjakan amal soleh. Alasannya karena 4 bulan ini tentu berbeda dibandingkan bulan-bulan lain. Kita melakukan amal soleh malah lipat gandakan lebih banyak lagi ganjarannya, kalau lipat gandakan lebih banyak lagi pahalanya. Maka dalam kesempatan Jumat ini izinkan khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan judul Akribus Syuyukh, memuliakan orang-orang yang sudah tua, memuliakan para bini sepuh. Kita berpikir, apalagi di benak anak-anak muda milenial masa kini, apa sih artinya memuliakan aki-aki, memuliakan orang-orang yang udah cekrok, yang udah sepuh dan tua? Toh tua itu sendiri, kata anak zaman sekarang, sudah bermacam-macam. Bukan satu nilai karismatik yang dikagumi, bukan, kata anak sekarang. Ada tua kejemur, ada tua kisun, ada tua bangkang. Itu anak zaman sekarang pola pikirnya seperti itu, belum mengerti. Maka melalui kesempatan ibadah Jumat yang singkat ini, sedikit khatib akan memaparkan bagaimana Islam memberikan porsi kemuliaan kalau kita mau bersikap pada orang-orang yang sudah sepuh. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selidik demi selidik, dikaji demi dikaji, ternyata hadirnya orang-orang yang diberikan nikmat panjang umur sampai di hari tua itu menjadi penangkal pada jasa yang sangat besar, penangkal yang seharusnya Allah menurunkan azab tidak jadi. Maka yang muda-muda ini kita harus berutang budi kepada orang-orang yang sudah sepuh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi, laula syuyukhur rukka, kalaulah orang-orang tua sudah enggak pada ruku dan sujud di malam hari. Karena hadis ini dulu di era sahabat, di era Nabi, maka sesuai dengan apa yang terjadi. Sahabatnya jujur-jujur, orang tuanya rajin ibadah, hatinya bersih-bersih. Maka disinggung oleh Allah dalam hadis qudsi, kalaulah orang-orang tua sudah gak ada yang pada ruku, pada sujud di malam hari. Yang kedua, wasibyan ruku, dan kalaulah anak-anak bayi sudah gak pada nyusu sama ibu, anak-anak balita sudah gak pada nyusu melalui ASI ibunya. Dan yang ketiga, wal bahai urutta, dan kalaulah binatang-binatang melata sudah gak ada yang berayap di muka bumi mencari rezeki. Ada tiga, maka Allah berjanji, la syubha adabul awja', maka pasti aku akan menurunkan azab yang menyakitkan. La syubha, lamnya dibaca pendek, mengandung arti taukid. Lam taukid, lam yang menunjukkan kesungguhan, maka diartikan pasti. La syubha, gak main-main, maka pasti aku akan menurunkan siksa azabul awja', yaitu siksa yang menyakitkan. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awja itu jamak, menunjukkan jumlah yang banyak. Akar katanya ju', lapar. Awja sangat lapar. Maka aku pasti akan menurunkan di muka bumi ini siksaan yang menyakitkan. Orang lapar itu sakit. Penyebabnya di era masa kini sudah terjadi. Tidak punya duit, pendapatan minus, BBM naik, barang-barang mahal, pekerjaan susah. Bukankah ini sudah mulai terasa? Maka selagi orang-orang tua kita itu masih ada, masih diberi kesempatan untuk bertemu, maka muliakan dan hormati, karena dia punya jasa. Sebaliknya kita sebagai orang tua tentunya jangan mendengarkan, menyimak khutbah ini, makin rajin ibadahnya di tengah malam. Kenapa? Itu menjadi penangkal. Seharusnya Allah menurunkan bala, menurunkan musibah di Cilandak ini, tidak jadi. Allah cabut kembali. Kenapa? Allah melihat dengan jelas di Cilandak masih banyak para tidak sepuh malam-malam hari sholat tahajud, malam-malam hari masih megang tasbih, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini penyebab. Yang kedua, Allah akan nurunin azab lagi. Allah melihat masih banyak anak-anak bayi yang menyusu sama ibu. Maka ini satu nasihat yang berharga kepada para siswi khususnya, dan kepada para suami nanti setelah berumah tangga. Silakan berkarir, silakan bekerja, tapi jangan lupakan amanah Allah. Berupa keturunan harus diberikan ASI yang sempurna. Oleh perkara ini gak penting, gak mungkin di Quran sampai disebutkan angka jumlahnya. Haulaini kamilaini minar radha'ah. Berikan susu itu kepada bayi sampai 2 tahun penuh. Quran baik menyinggung soal ASI. Tapi pada prakteknya lebih banyak
wanita karir, mengejar pekerjaan, mengejar bisnis, mengejar masa depan yang ingin lebih baik dengan meninggalkan satu amanah yang mahal. Anak harus diberikan ASI yang sempurna. Karena di siladang masih banyak Allah kejadian. Dan nasihat yang ketiga ini adalah mendidik kita semuanya untuk cinta lingkungan, termasuk habitatnya. Wal bahaimu ruttah, alalah binatang-binatang belaka yang jalannya berayap itu sudah gak pada makan. Kenapa? Ditangkepin. Jangan ditangkap buat makan burung. Ada kodok, ada ular, ada cacing. Itu rangkusnya manusia. Kalau ini semuanya gak ada di muka bumi, maka memancing datangnya azab Allah sangat gampang Allah turun. Langsung ada berlajar pasti kata Allah, aku turunkan azab, aku turunkan siksaan yang menyakitkan. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kedua, kita menjadi umat Nabi Muhammad itu umat yang diistimewakan dibanding umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu membangkang, bandel, berbuat zalim, itu banyak habis diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nuh, umat yang bandel diberikan azab. Banjir bandang, semuanya mati. Umatnya Nabi Lut karena melakukan perilaku homoseks, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka di negeri Sodom atau negeri Sodom diazab dengan hujan batu, mati semua. Maka kalau perbuatan sekarang menjadi bahasa yang diabadikan, ada kata sodomi diambil dari satu negeri di mana Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa taala antara Yordania dengan Baghdad. Tengah-tengahnya itu ada negeri namanya Sodom, kampung Sodom. Maka kelakuannya itu turun-temurun sampai sekarang dinamakan Sodom. Perbuatan menyimpang langsung diadab. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW kalau lebih banyak menurunkan kasih sayangnya, ketika Allah menurunkan azab, kalau lebih banyak memaafkan. Itu bedanya. Maka peringatan ini menjadi pelajaran buat kita. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabatkum musibah." Musibah apa saja yang menimpa kalian, bagaimana kasabat aidikum, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Banyak musibah, banyak bala, kata Allah, bagaimana kasabat aidikum, itu adalah ulah dampak dari tangan-tangan manusia yang jahat. Tapi di akhir ayat ini luar biasa. Wa ya'fu an katsir. Tipikal umat Nabi Muhammad seperti ini. Kalau kita nggak bersyukur, kita rugi. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Bukan sebagian kecil, an katsir. Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahan sebagian besar dari perbuatan. Kenapa Allah maafkan? Di antaranya bala gak jadi, azab gak jadi, musibah gak jadi. Satu di antaranya karena kita masih memuliakan orang-orang tua. Orang tuanya masih berakhlak baik dan ibadahnya rajin di malam hari, maka dia menjadi penangkal azab itu tidak datang di lingkungan kita. Maka kalau Allah sudah memaafkan saja, masih banyak bala, masih ada musibah, masih ada lagi azab di dunia ini. Toh apalagi
kalau tidak dimaafkan. Subhanallah. Kalau kita ngomong jujur dari kacamata politik, bukankah perpecahan itu bala? Bukankah perpecahan antar bangsa, perpecahan satu negara itu bukan termasuk itu musibah? Musibah. Maka bersyukur kita tidak akan terjadi. Allah cabut balanya, Allah cabut musibahnya. Selama masih banyak para bina sepuh di malam hari yang rajin sholat tahajud, istighfar, beribadah kepada Allah, maka Allah jadikan negeri ini, insya Allah akan Allah memberikan menjadi negeri yang subur makmur, hidupnya aman dan damai, penuh dengan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.